فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan setelah penyebutan dalil secara akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa amma dalalatul his ala wujudillah fa innal insana yad'u Allah azza wa jalla yaqulu ya Rabb wa yad'u bisyai' thumma yustajabu lahu fihi. Adapun dalil secara his, secara fakta di lapangan yang bisa disaksikan atas adanya Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala seorang berdoa kepada Allah, dia mengatakan ya Rabb, kemudian dia meminta sesuatu, kemudian dikabulkan untuknya permintaan tersebut, pasti ada yang memberikannya, pasti ada yang mengabulkan. Wa hadhihi dalalatun hissiyah. Huwa nafsuhu lam yad'u illa Allah. Dia sendiri berdoa kepada Allah. Wastajaballahu lah, dan Allah mengabulkan apa yang dia minta. Ra'a dzalika ra'yal 'ain. Dia melihat itu sendiri. Apa yang dia minta, dia dapatkan. Wa kadzalika nahnu nasma' amman sabaqa wa amman fi asrina. Begitulah yang kami dengar dari orang-orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita, dan orang yang ada di zaman kita sekarang. Annallaha istajaba lah, bahwasanya Allah mengijabahi doa mereka. Fal a'rabil ladzi dakhala war rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yaumal jum'ah qala halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'ullah an yughithana. Ketika datang seorang Arab Badui masuk ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada manusia pada hari Jumat, dia mengatakan telah binasa harta dan telah terputus jalan-jalan karena hujan dan hancur. Bukan karena hujan. Fad'ullah an yughithana, maka doakanlah kepada Allah agar memberi kami hujan. Maka qala Anas, wallahi ma fis sama'i min sahab wala qaza'ah. Demi Allah, di langit tidak ada sedikit pun dari awan. Aikit atus sahab, potongan awan. Wa ma bainana wa baina sal'in jabal fil Madinah ta'ti min jihatis sahab min jihatihi as-suhub. Dan tidak ada di antara kami dan antara Sila, yaitu gunung yang ada di Madinah, yang datang dari arahnya suhub, awan. Min baitin waladar, tidak ada rumah. Ba'da du'ai Rasul sallallahu fawran kharajat sahaban misla turs. Kemudian tiba-tiba keluar awan seperti turs. Wallahu a'lam mana turs. Wartafa'at fis sama, kemudian semakin meninggi di atas langit. Wantasyarat wara'adat, kemudian menyebar, kemudian turun petir. Wa barakat, ada kilatnya. Wa nazalal matar, kemudian turun hujan. Fama nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wal mataru yatahadaru min lihyatihi alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah turun Rasulullah SAW dari mimbar melainkan hujan sudah bercucuran dari jenggot beliau alaihi salatu wassalam. Artinya langsung diijabahi saat itu juga apa yang beliau minta. Ini menunjukkan oleh itu ada. Tadi sebelum diminta enggak datang hujan, begitu diminta datang hujan. Wa hadza amrun waqi'. Ini perkara yang terjadi nyata. Yadullu ala wujudil khaliq dalalatan hissiyah, yang menunjukkan akan adanya khaliq dengan dalalah hissiyah. Wa fil Qur'ani katsiran min hadza. Dalam Al-Qur'an juga banyak yang seperti ini. Mislu, yaitu tatkala seorang berdoa kemudian langsung dikabulkan oleh Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub tatkala dia berdoa kepada Rabbnya, sungguhnya aku ditimpa oleh penyakit dan engkau adalah zat yang paling menyayangi. Fastajabna lah, langsung Allah kabulkan permintaannya. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan yang lain-lainnya dari tanda-tanda dan ayat-ayat.
Wa amma dalalatul fitrah fa inna katsiran minan nas alladzina lam tanharif fitruhum yu'minuna biwujudillah. Adapun secara fitrah, maka banyak dari manusia yang belum menyimpang fitrah mereka beriman dengan adanya Allah. Hatta al-bahaim al-ujm tu'minu biwujudillah. Sampai-sampai binatang ternak pun juga beriman dengan adanya Allah. Wa qissatun namlah allati ruyat an Sulaiman alaihi salatu wassalam kharaja yastaqi fawajada namlatan mustalqiyah ala dhahriha rafi'atan qawaimaha nahwas sama. Diriwayatkan dari Sulaiman bahwasanya tatkala dia keluar untuk beristisqa, minta hujan, dia mendapati seekor semut yang telah menelantangkan punggungnya dengan mengangkat kaki-kakinya ke arah langit. Taqulu Allahumma inna khalqu min khalqik fala tamna'anna suqyak. Ya Allah, sungguh kami adalah makhluk dari makhlukmu, janganlah engkau tahan dari kami hujanmu. Hadisnya dhaif dalam Bulughul Maram. Kisah seekor semut meminta hujan kepada Allah sebelum Sulaiman. Faqala irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairikum. Maka kata Sulaiman, pulanglah kalian. Sungguh kalian akan diberi hujan dengan doa selain kalian. Udah ada semut itu udah mintakan doa, udah kita enggak perlu lagi istisqa. Kisahnya dhaif. Disebutkan di bawahnya riwayat Tabrani dan yang lain-lainnya. Zaid ibn al-Hawari, Abu al-Hawari al-Ammi al-Basri dhaif. Fal fitar majbulah ala ma'rifatillah wa tauhidih. Sehingga secara fitrah itu seorang akan dibawa untuk mengetahui Allah, mengenal Allah dan mentauhidkannya. Wa qad asyara Allah ta'ala ila dzalika fi qawlihi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil dari anak Adam dari punggung-punggung mereka keturunannya dan mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka mengatakan, iya, kami bersaksi. Engkau mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami dari sini telah lalai. Agar jangan ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia belum pernah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Atau kalian mengatakan sesungguhnya bapak-bapak kami berbuat syirik sebelum kami dan kami hanya mengikuti, kami adalah keturunan setelah mereka, kami di belakang mereka. Fahadhil ayat tadullu ala anna al-insan majbulun bi fitratihim ala syahadatihi biwujudillah wa rububiyyatih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang insan secara fitrahnya dia akan mempersaksikan akan adanya Allah dan rububiyahnya Allah. Wa sawa'un aqulna innallaha istakhrajahum min dhahri Adam wastashhadahum. Baik kita mengatakan bahwasanya Allah mengeluarkan mereka dari punggungnya Adam kemudian menyuruh mereka untuk bersaksi, au qulna inna hadza huwa ma rakkaballahu ta'ala fi fitrihim minal iqrari bih, atau ini yang Allah Subhanahu wa taala rangkaikan di dalam hati mereka berupa pernyataan keyakinan mereka kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat itu baik, maknanya Allah keluarkan dari Adam semua keturunannya, kemudian Allah jadikan mereka suruh bersaksi atas diri mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Atau makna ayat itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hati-hati setiap manusia pada asalnya akan adanya dan rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah keluarkan dari punggungnya Adam. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam jiwa setiap orang yang masih bersih fitrahnya keyakinannya akan rububiyah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ayat tadullu ala annal insan ya'rifu rabbahu bi fitratihim. Baik yang manapun kita katakan, maka ayatnya tetap akan menunjukkan bahwasanya seseorang itu mengenal Rabbnya secara fitrahnya. Aslinya memang udah kenal dengan Allah. Hanya saja terkadang sebagian orang melupakan proses saksinya itu ketika diambil dari punggungnya Adam. Wa hadhihi adillatun arba'ah tadullu ala wujudillah. Ini adalah 4 dalil yang menunjukkan semuanya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dalalatus syar'. Ini yang keempatnya. Adapun dalil secara syar'i,
fa li'anna ma ja'at bihi ar-rusul min syara'illahi ta'ala al-mutadamminah li jami'i ma yuslihul khalqa yadullu ala anna alladhi ursila biha arsala insyaallah anna alladhi arsala biha rabbun hakim rabbun rahimun hakim. Semua yang dibawa oleh Rasul berupa syariat Allah yang mengandung semua yang bisa memperbaiki keadaan makhluk, itu semua menunjukkan bahwasanya yang mengutusnya adalah seorang Rabb, adalah seorang Rabb yang maha mengasihi lagi maha bijaksana. Wala siyama hadzal Qur'anul Majid, terlebih Al-Qur'an ini, alladzi a'jazal basyaru wal jinnu an ya'tu bimithlihi, yang tidak bisa manusia maupun jin untuk mendatangkan yang semisalnya. Nah, ini selesai dari rukun yang pertama, yaitu beriman kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Rukun selanjutnya beriman pada malaikat, insyaallah pada wallahu taala.